Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan Prima, perkenalkan nama saya Ilham Skip, NIM 220649, kelas RA8, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen, mata kuliah Manajemen SDM, dosen pengampu Abdul Wahid Al-Fariji, MM. Oke, baik, di sini saya akan mempresentasikan materi-materi sebelumnya, yaitu tentang MSDM. Nah, dan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Baik, langsung saja kita ke pembahasan. Materi ke-9, kompensasi. Tujuan pemberian kompensasi. Motivasi meningkatkan kinerja dan produktivitas karyawan dan memberikan imbalan yang sesuai dengan kinerja mereka. Rekrutmen menarik kandidat terbaik untuk mengisi posisi yang tersedia dalam perusahaan dengan menawarkan kompensasi yang kompetitif. Retenir mempertahankan karyawan terbaik dan berbakat dengan memberikan kompensasi yang menarik dan kompetitif. Jenis-jenis kompensasi. Kompensasi langsung yaitu ada gaji, bonus, dan insentif. Kompensasi yang diberikan secara langsung kepada karyawan berdasarkan kinerja atau hasil kerja mereka. Kompensasi tidak langsung yaitu ada asuransi, kesehatan, program pensiun, dan tunjangan lainnya. Kompensasi yang diberikan secara tidak langsung kepada karyawan sebagai bentuk keuntungan tambahan. Kompensasi langsung versus tidak langsung. Kompensasi langsung yaitu dapat diukur secara kuantitatif dan dikaitkan langsung dengan kinerja karyawan. Kompensasi tidak langsung dapat berupa keuntungan tambahan yang tidak dapat diukur secara kuantitatif. Faktor-faktor mempengaruhi kompensasi. Kinerja semakin tinggi kinerja karyawan, semakin tinggi pula kompensasi yang mereka terima. Jabatan, tingkat jabatan, dan tanggung jawab yang lebih tinggi biasanya disertai dengan kompensasi yang lebih tinggi. Lokasi geografis dapat mempengaruhi biaya hidup dan kompensasi yang diperlukan untuk menarik dan mempertahankan karyawan. Pendidikan yang lebih tinggi biasanya terkait dengan kualifikasi dan keahlian yang lebih tinggi, sehingga berpotensi mendapatkan kompensasi yang lebih tinggi. Kompensasi dan motivasi karyawan. Yang pertama ada kompensasi yang adil dan kompetitif, memotivasi karyawan untuk meningkatkan kinerja dan mencapai target yang ditentukan. Yang kedua, motivasi yang tinggi meningkatkan produktivitas dan kualitas kerja. Karyawan akan merasa lebih terdorong untuk memberikan yang lebih terbaik. Yang ketiga, motivasi yang terjaga menghasilkan lingkungan kerja yang positif dan harmonis, sehingga meningkatkan kepuasan kerja karyawan. Peran kompensasi dalam retirement karyawan. Kompensasi yang kompetitif dan menarik membantu perusahaan dalam mempertahankan karyawan terbaik dan berbakat. Karyawan yang merasa dihargai dan terpenuhi kebutuhannya akan cenderung tetap setia kepada perusahaan. Retirement karyawan yang tinggi dapat mengurangi biaya rekrutmen dan pelatihan karyawan baru, sehingga meningkatkan efisiensi perusahaan. Materi ke-10, proteksi SDM. Proteksi atau perlindungan pekerja merupakan suatu keharusan bagi perusahaan atau instansi yang diwajibkan oleh pemerintah melalui peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan program proteksi, banyak perusahaan bekerjasama dengan perusahaan asuransi yang memberikan pertanggungan terhadap kemungkinan timbulnya masalah kesehatan, finansial atau masalah lainnya yang dihadapi atau dialami oleh pekerja dan keluarganya di kemudian hari. Praktiknya, pemberian proteksi ini kualitas tidak sama dengan di antara masing-masing pekerja, tergantung dari kedudukan dan tanggung jawab mereka masing-masing. Materi ke-11, membangun komunikasi dan disiplin kerja. Manajemen sumber daya manusia merupakan proses pencapaian tujuan organisasi melalui penggunaan manusia atau individu yang ada di dalamnya. Individu atau karyawan yang dikelola agar memiliki kompetensi dan keahlian sesuai yang dibutuhkan dalam mendukung pekerjaannya. Kinerja merupakan perbandingan hasil kerja yang dicapai oleh karyawan dengan standar yang telah ditentukan. Kinerja juga berarti hasil yang dicapai oleh seseorang baik kuantitas maupun kualitas dalam suatu organisasi sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Komunikasi merupakan proses terjadinya interaksi di antara sejumlah orang, yang dimana sejumlah orang tersebut bermaksud memberikan pengertian mengenai informasi yang akan disampaikannya melalui lisan maupun tulisan, sehingga dapat menghubungkan banyak orang dari bidang-bidang yang berbeda, sehingga terjadilah pertukaran informasi. Disiplin kerja adalah suatu aktivitas yang menjadi alat komunikasi untuk mengubah dan memperbaiki suatu perilaku melalui tindakan disipliner yang positif. Disiplin kerja adalah suatu aktivitas yang menjadi alat komunikasi untuk mengubah dan memperbaiki suatu perilaku melalui tindakan disipliner yang positif.
Disiplin kerja merupakan suatu sikap, tingkah laku, dan perbuatan yang sesuai dengan peraturan baik tulisan maupun tidak tertulis. Bila melanggar akan ada sanksi atas pelanggarannya. Setiap sikap dan perilaku yang terdapat di dalamnya indikator disiplin kerja merupakan suatu alat yang dapat dipergunakan untuk mengukur tingkah disiplinnya pegawai. Komunikasi dan disiplin kerja masing-masing memiliki peran penting bagi perusahaan. Peran penting komunikasi bagi perusahaan adalah sebagai saluran untuk melakukan dan menerima pengaruh mekanisme perubahan, alat untuk mendorong atau mempertinggi motivasi, perantara, dan sebagai sarana yang memungkinkan suatu organisasi mencapai tujuannya. Sedangkan disiplin kerja memiliki peran penting agar kita menjadi pekerja yang baik dan dapat menyelesaikan pekerjaan dengan tepat waktu dan cepat. Materi ke-12, motivasi dan kepuasan kerja. Motivasi dan kepuasan kerja saling berkaitan. Semakin tinggi motivasi seseorang, semakin besar kemungkinan mereka akan merasa puas dengan pekerjaan mereka. Kepuasan kerja penting untuk kinerja. Karyawan yang puas cenderung lebih produktif, kreatif, dan loyal pada perusahaan. Faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja beragam, mulai dari gaji dan tunjangan lingkungan kerja, kesempatan pengembangan diri, hingga pengakuan atas kinerja. Meningkatkan kepuasan kerja bisa dilakukan dengan berbagai cara, seperti memberikan penghargaan, menciptakan lingkungan kerja yang positif, memberikan kesempatan pengembangan diri, dan memastikan pekerjaan menantang namun realistis. Kepuasan kerja yang tinggi berdampak positif bagi perusahaan. Selain meningkatkan produktivitas, juga dapat mengurangi tingkat absensi dan turnover karyawan. Motivasi dan kepuasan kerja adalah dua hal yang saling mempengaruhi dan sangat penting bagi keberhasilan individu maupun organisasi. Dengan memahami faktor-faktor mempengaruhi kepuasan kerja, perusahaan dapat mengambil langkah-langkah konkret untuk meningkatkannya. Materi ke-13, membangun kerjasama tim. Tim adalah kelompok yang bekerja sama untuk mencapai hasil yang lebih baik. Jika bekerja sendiri, kerjasama dalam tim penting, terutama bagi pekerja muda, karena meningkatkan keberhasilan. Manfaatnya termasuk pembagian tugas, komunikasi baik, pemecahan masalah cepat, peluang belajar, dan hubungan kerja yang kuat. Elemen kunci kerjasama tim meliputi komunikasi baik, pembagian tanggung jawab jelas, kepercayaan, dukungan antara anggota, dan saling ketergantungan. Anggota tim memiliki peran berbeda, memahami tujuan bersama, dan keputusan dapat diambil secara kolektif. Interaksi dalam tim mempengaruhi kinerja. Dengan kepemimpinan dan komunikasi yang efektif meningkatkan hasil. Faktor yang mempengaruhi kerja sama dalam komunikasi efektif, kepercayaan, tujuan bersama, dan pengelolaan konflik. Komunikasi terbuka memberi kenyamanan berbagai ide dan mengelola konflik dengan cara konstruktif penting. Keterampilan untuk kerjasama tim dibagi menjadi keterampilan interpersonal dan pemecahan masalah, dengan fokus pada komunikasi dan pengambilan keputusan. Membangun kerjasama yang lebih efektif memerlukan strategi seperti pengambilan keputusan bersama dengan kegiatan tim. Latar belakang berbeda dapat meningkatkan kreativitas dan tugas yang jelas serta komunikasi terstruktur sangat penting. Pemimpin berperan penting dalam memfasilitasi perubahan dan mencapai tujuan tim. Materi ke-14, kinerja dan penilaian prestasi. Definisi kinerja dan penilaian prestasi. Kinerja, hasil kerja yang dicapai oleh karyawan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan standar yang ditetapkan. Penilaian prestasi, proses sistematis untuk mengukur, mengevaluasi, dan memberikan umpan balik kepada karyawan mengenai kinerja mereka. Tujuan penilaian kinerja yang pertama, meningkatkan kinerja, identifikasi area yang perlu ditingkatkan dan membantu karyawan berkembang. Yang kedua, menilai potensi, menentukan karyawan yang berpotensi untuk dipromosikan atau diberi tanggung jawab yang lebih besar. Yang ketiga, meningkatkan motivasi, memberikan pengakuan atas kinerja yang baik dan memotivasi karyawan untuk terus berkembang. Yang keempat, membangun komunikasi, membuka ruang bagi dialog antara manajer dan karyawan tentang kinerja dan harapan. Manfaat penilaian kinerja, peningkatan produktivitas. Karyawan yang dihargai akan lebih produktif, pengambilan keputusan yang lebih baik. Data kinerja membantu dalam pengambilan keputusan terkait promosi, pelatihan, atau pemutusan hubungan kerja.
Motivasi karyawan, umpan balik yang adil dan konstruktif, meningkatkan motivasi dan retensi karyawan. Peningkatan komunikasi, penilaian kinerja mendorong dialog terbuka dan jujur antara manajer dan karyawan. Prinsip-prinsip penilaian kinerja yang efektif. Tujuan yang jelas, standar dan harapan kinerja harus jelas dan dipahami. Umpan balik berkala. Umpan balik diberikan secara teratur, bukan hanya pada saat penilaian formal. Partisipasi karyawan. Karyawan dilibatkan dalam proses penilaian dan diberikan kesempatan untuk memberikan masukan. Fokus pada pengembangan. Penilaian tidak hanya berfokus pada kekurangan, tetapi juga pada potensi pengembangan karyawan. Materi ke-15, audit sumber daya manusia. Audit sumber daya manusia atau SDM memiliki peran penting dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan SDM di suatu organisasi. Audit SDM bertujuan untuk mengevaluasi dan menganalisis program-program SDM secara komprehensif, serta memastikan bahwa semua aktivitas SDM selera dengan tujuan organisasi. Nah, ini termasuk penilaian terhadap kepatuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan dan kebijakan internal perusahaan. Melalui audit, organisasi dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam praktik manajemen SDM, yang pada gilirannya dapat meningkatkan efektivitas kerja karyawan. Audit juga memberikan umpan balik yang berguna bagi manajer untuk mengambil langkah-langkah korektif dan untuk memastikan bahwa semua praktik SDM mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku, sehingga mengurangi risiko hukum dan meningkatkan reputasi perusahaan. Dengan demikian, audit SDM bukan hanya sebuah evaluasi rutin, tetapi juga merupakan alat strategis yang membantu organisasi dalam mencapai tujuan jangka pendek dan jangka panjang melalui pengelolaan sumber daya manusia yang lebih baik.